Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa YouTube channel Ismu Yasin dan para pasien yang saya hormati, mudah-mudahan dalam keadaan sehat lahir dan batin serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya akan menerangkan kisah atau sejarah atau latar belakang status atau gelar yang namanya tabib. Tabib adalah seseorang yang bekerja di dalam penyembuhan atau pertolongan. Yang mekanisme atau peralatan atau bahannya atau medianya adalah kealamian, seperti contoh ramuan tradisional atau ramuan yang berunsur dari hewani, yang hewan tersebut tidak dilarang di dalam syariat agama kita, yaitu agama Islam. Para pemirsa dan para pasien yang saya hormati, nama tersebut sebenarnya masih asing di tengah masyarakat. Lain halnya dengan status dokter, dukun, ustadz atau kiai, itu tidak asing lagi, sudah pasti mengerti. Tapi status yang saya maksud yaitu seorang tabib masih bagian kecil saja. Jadi seorang tabib itu bukan dokter, bukan dukun, bukan ustadz, bukan kiai. Tapi seorang penyembuh atau seorang yang memberi pencerahan, adanya kabul hajat. Jadi bukan sebatas suatu penyembuhan penyakit, itu tidak. Sebenarnya sangat luas, sampai hajat akhirat atau keselamatan akhirat, yaitu yang mekanismenya atau ilmunya itu dari hikmah. Sebab nama tabib itu suatu nama setelah zaman Rasulullah dan kekaisaran berganti dengan kerajaan. Maksudnya pertama suatu penyembuhan atau pertolongan itu bukan tabib namanya, tapi mu'alis kalau menurut bahasa Arab, yaitu zaman Rasulullah dan zaman kekaisaran. Setelah ganti zaman yaitu zaman kerajaan, itu diganti dengan nama tabib yang artinya suatu penyembuhan atau pertolongan. Dan penyembuhan pertolongan yang pertama-tama diadakan di dunia ini adalah seorang mu'alis yang akhirnya diganti dengan nama tabib. Nah, seorang tabib yang alirannya hikmah sudah jelas mekanisme atau media atau bahan peralatannya dari hikmah, karena mengambil dari suatu dalil yang ada di dalam hadis qudsi yang kurang lebihnya inaloha yadafikal hikmah ngala kulli syai'in. Allah menurunkan sesuatu atau hikmah di atas ciptaannya, dan dari dalil itulah dasar utama seorang penyembuh atau penolong, yaitu seorang mu'alis yang akhirnya diganti dengan nama tabib. Nah, secara otomatis itu sangat condong kepada sejarah-sejarah yang berunsur dari suatu hikmah atau barang-barang yang digunakan sebagian ada hubungannya dengan kebesaran, kekuasaan, dan ciptaan yang maha kuasa. Jadi di samping kealamian yaitu tradisional dari tumbuhan, ramuan dari zat hewani, juga barang yang lain-lainnya seperti untuk menyedot
bisa yang ada di binatang seperti di binatang ular, kelabang, kalajengking dan sejenisnya. Itu adalah batu ular. Seperti adanya batu kelapa, batu pusar bumi yang untuk membuat mineral. Apabila air direndamkan barang tersebut jadi suatu obat, karena yang namanya kebesaran yang maha kuasa yang diwujudkan seperti yang saya maksud tadi, batu ular, batu kelapa, batu pusar bumi, atau dari suatu barang-barang yang seolah-olah nuansanya tidak masuk akal, seperti rotan peduk, bambu cawang, dan sejenisnya. Itu adalah mekanisme atau alat pokok, karena itu ada hubungannya dengan kebesaran, kekuasaan, dan ciptaan yang maha kuasa. Yang dalilnya adalah kun fayakun, apabila Allah menghendaki pasti terjadi. Nah, seorang tabib itu harus punya dasar-dasar seperti dari komunitas negara yang direkomendasikan lewat STPT yang dinamakan Batra atau pengobatan tradisional. Itu ada suatu seleksi, terutama pendidikan, supaya jelas ilmu penyembuhannya itu diketahui. Apa itu dari kursus atau dari pendidikan khusus atau dari keturunan. Itu harus ada di antara 3 unsur. Supaya dari dinas kesehatan itu yakin bahwa ilmu yang didapat itu ada asal usulnya, bukan asal bisa menolong, menyembuhkan. Soalnya banyak tipu daya dengan nama palsu atau pengakuan yang tidak bersumber dari pendidikan. Itu yang dikhawatirkan Menkes dan Dinkes. Jadi harus ada bukti diantaranya 3 tersebut. Itu bukti tertulis atau ada ijazah atau ada dari keturunan. Itu yang dimaksud Dinkes. Para pemirsa dan para pasien yang saya hormati, seorang tabib itu melayani semua kebutuhan masyarakat yang arahnya satu, yaitu kesehatan. Kedua, suatu konsultasi atau kabul hajat, entah itu urusan dunia dan entah itu urusan akhirat. Jadi kalau seorang tabib yang beraliran hikmah itu harus punya lencana. 1, kedua, bukti tertulis, yaitu lencana atau bukti yang hubungannya dengan hikmah atau ada hubungannya dengan kebesaran, kekuasaan, dan ciptaan yang maha kuasa. Karena punya dasar dalil yang sangat kuat yang saya katakan tadi. Jadi yang jelas, seorang tabib itu mencari fakta yang sebenarnya di dalam sesuatu yang dibutuhkan orang yang percaya dengan orang tersebut. Dan fakta itu digali dengan suatu ilmu hikmah. Walaupun sebagian dari ilmu Quran atau hadis, tapi bukan berarti seorang ustadz, kiai, atau ulama. Jadi punya ranah, punya gelar tersendiri, punya ilmu tersendiri.
apa yang dibutuhkan masyarakat dan dibutuhkan orang yang percaya dengan tabib tersebut, harus bisa melayani, harus bisa memberi jalan keluar dengan ilmu yang sehat, ilmu yang manfaat. Jangan sebaliknya, ilmu-ilmu yang orang tersebut belum tahu atau ilmu yang bisa menyesatkan. Jadi seorang tabib itu suatu penyembuh atau penolong atau memberikan jalan keluar, alias suatu alternatif yang akhirnya bisa memecah suatu masalah, entah itu masalah badan berpenyakit, masalah hati yang berpenyakit, atau suatu pencerahan di dalam usaha dan ibadah. Kurang lebihnya begitu para pasien dan para pemirsa yang saya hormati. Sekian dulu. Insya Allah untuk selanjutnya atau untuk mekanisme lencana kami, bukti dari barang-barang kami, insya Allah akan kami tayangkan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.